Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, hari ini kita akan belajar BK ya. Ya. Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada yang laki-laki untuk memimpin doa, dipersilakan. Siapa? Tadi. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada Radit sudah memimpin doa. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Berapa orang? Dua. Dua orang. Bapak absen dulu aja lah, biar tahu siapa yang nggak masuk. Nanti yang namanya Bapak panggil, silakan angkat tangannya ya. Ya. Afgan mana? Udah masuk. Nggak masuk, sakit. Ya. April, Hadir. Arfia, Hadir. Ahmad, Azab, Hadir. Maulida, Hadir. Cinta, Cika, Hadir. Delvin, Dira, Dinara, Fahri, Hadir. Febriansa, Hadir. Febrika, Udah masuk. apa ya? Hari, Ibnu, Iqbal, Jantika, Jimmy, Julia, Kasih, Hadir. Merlin, Hadir. Muhammad Hafizi, Naila, Hadir. Nevan, Hadir. Luzela, Nyayu, Radit, Hadir. Rosdiana, Hadir. Sadewa, Yulianti. Berarti ada dua orang yang bisa masuk. Baik, hari ini Bapak ingin menyampaikan materi mengenai motivasi belajar. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah gambar. Ada pertanyaan di sana. Ada berapa jumlah harimau pada gambar tersebut? Lebih. Ada berapa? Delapan. Yang benar nanti Bapak kasih hadiah. Lima. Lima.
kalian konsentrasi belajar pada hari ini. Nah, baik. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai motivasi belajar. Tujuannya adalah agar kalian nanti memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk menggapai cita-cita kalian. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu motivasi belajar? Ya bisa angkat tangan, yuk. Menurut pemahaman kalian saja, motivasi belajar itu apa? Ayo, apa ayo? Mendorong kita untuk belajar, Pak. Ya? Siapa? Apa? Zam? Mendorong kita untuk belajar. Mendorong kita untuk belajar. Yang lain? Ayo, apa ayo? Memberi semangat. Memberi semangat. Ada lagi? Jadi ada dua jawaban nih dari temannya. Mendorong kita untuk belajar dan memberi semangat. Yang pertanyaan nomor 2 tuh, mengapa motivasi belajar itu penting? Karena tanpa motivasi. Apa ayo? Angkat tangan ayo. Luciana, apa? Karena tanpa motivasi hidup tidak ada arti. Tanpa motivasi hidup tidak ada arti. Ayo yang lain. Mungkin ada jawaban lain. Ayo, apa ayo? Itu. Ayo apa? Nah. Sandewa, ayo apa? Kenapa motivasi belajar itu penting? Motivasi karena kita tidak akan mengulangi kesalahan sebelumnya. Karena tidak akan apa nih? Karena dengan motivasi kita jadi semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Baik, Tuhan. Nah, di kelas ini untuk motivasi belajarnya gimana? Semangat apa tidak? Tidak. Tidak. Semangat. Yang semangat semangat, yang tidak tidak. Ya. Gitu. Ya. Ya. Baik, kita lanjut saja ke materi kita. Jadi motivasi itu benar apa yang dikatakan Azam tadi. Motivasi belajar itu adalah dorongan atau semangat yang dikatakan oleh Mary tadi yang timbul dari dalam diri seseorang. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan atau semangat yang timbul pada dalam diri seorang atau dari luar yang mempengaruhi kemauan dan cara seseorang dalam belajar. Motivasi belajar itu merupakan faktor penting dalam mencapai. Jadi motivasi belajar itu merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan akademik. Kenapa motivasi itu penting? Kenapa? Apa? Ayo. Meningkatkan fokus. Ketekunan belajar. Yang kedua apa? Mempengaruhi pencapaian akademik, minat dan sikap terhadap belajar. Jadi motivasi itu penting bagi diri seseorang. Karena yang pertama untuk meningkatkan fokus, konsentrasi dan ketekunan dalam belajar. Yang kedua itu mempengaruhi pencapaian akademik. Jika orang memiliki motivasi yang tinggi, maka dia akan mencapai pencapaian akademik yang tinggi. Di sini yang juara 1 siapa? Siapa? Arpia. Motivasi belajarnya tinggi kan? Iya kan? Ya. Baik, kita lanjut saja. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada berapa? Ada. Yang pertama, dari mana? Dari yang pertama? Dari dalam? Dari luar. Yang dari dalam contohnya seperti apa? Rasa ingin tahu. Yang dari luar? Jadi motivasi belajar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama motivasi
rasa ingin tahu. Misalnya kita belajar matematika, gimana caranya kita menyelesaikan soal itu? Kita cari tahu sendiri dengan cara misalnya seperti buka Google atau apa, buka buku, mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik atau dari luar, dorongan dari luar individu. Misalnya hadiah. Ada yang tahu Kak contohnya hadiah ini seperti apa? Hadiah. Coklat kelengkap. Coklat. Contohnya ketika kita mendapatkan prestasi, kita diberikan hadiah atau reward dari orang tua mungkin. Atau mungkin yang berprestasi di non akademik atau mungkin olahraga ataupun di seni, itu kan diberikan hadiah. Hadiah itu mendorong kita untuk belajar, untuk terus tambah semangat belajar dan meningkatkan motivasi kita dari luar. Yang kedua yaitu pujian. Pujian di sini ada yang tahu maksudnya di mana? Di mana? Apa ya? Contohnya pujian yang dari luar. Nah, misalnya ada teman kita nih maju. Kita mengapresiasi dia sehingga dia memiliki motivasi lagi untuk meningkatkan kemampuan dia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada berapa itu? 4. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang pertama itu tujuan. Apa? Apa? Ayo ulangi, Radit. Tujuan yang jelas membantu memfokuskan dalam meningkatkan motivasi. Ya. Yang pertama tuh tujuan. Jika tujuan kita jelas, maka motivasi kita akan meningkat. Misalnya tujuan saya ingin menjadi juara kelas, maka saya harus meningkatkan motivasi belajar kita. Yang kedua itu apa? Ayo, siapa yang mau baca nomor 2? Ayo. Minat tuh. Ayo apa? Minat yang tinggi terhadap materi pelajaran meningkatkan motivasi. Nah, yang kedua itu minat. Kita itu harus minat dulu supaya motivasi kita ada. Kalau nggak ada minat, berarti motivasinya kurang, nggak ada. Yang ketiga itu apa? Apa itu maksudnya? Keyakinan akan kemampuan diri sendiri mendorong untuk berusaha lebih keras. Nah, jadi kita itu harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Kalau udah yakin, gimana caranya? Kalau tidak yakin, kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita melihat kekurangan dan kelebihan kita sendiri, Mas. Yakin. Kita itu ketika melihat kelebihan, misalnya siapa namanya? Rosdiana lancar membaca undang-undang. Mungkin yang lain terbata-bata dan membaca undang-undang. Itu merupakan salah satu kelebihan dari Rosdiana, ya. Mungkin juga ketika maju Rosdiana merasa percaya diri. Tidak percaya diri. Itu merupakan salah satu contoh. Yang keempat itu apa? Lingkungan. Ya, benar, lingkungan. Apa? Lingkungan yang kalau lingkungannya negatif berarti motivasi belajarnya kurang. Kalau lingkungannya positif tapi orangnya toksik, nah, Lingkungannya positif tapi tapi orangnya toksik. yang salah itu yang orangnya
kamu. Ya. Jadi kita itu harus bisa memilih lingkungan pertemanan. Jadi ada berapa tadi faktor yang mempengaruhi motivasi? Yang pertama apa? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai strategi meningkatkan motivasi belajar. Itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Cari tahu gaya belajar. Yang kedua? Yang ketiga apa? Nah, cari tahu yang pertama nih, cari tahu gaya belajar. Memahami gaya belajar membantu memilih strategi yang efektif. Contohnya seperti apa? Belajar sambil makan. Ya, apa? Ya, benar. Gaya belajar itu ada 3. Apa tadi? Kinestetik. Nah, yang visual itu berupa gambar, bacaan, ya. Yang audio visual itu berupa pendengaran. Yang kinestetik itu dia mengalaminya langsung. Dia praktek langsung sehingga dia itu bisa langsung cepat memahami pelajaran. Jadi di sini gaya belajarnya apa saja? Apa deh? Apa? Gaya belajar kamu apa? Audio visual. Audio visual. Yang lain? Janyu, apa gaya belajarnya? Oh, kinestetik, audio visual. 2. Kalau sudah apa? Visual saja, Pak. Ah? Apa? Audio visual. Jadi gaya belajar itu tadi ada 3 apa saja? Kinestetik, audio. Yang kedua itu apa? Maksudnya? Pernah tidak kalian memberikan penghargaan pada diri kalian sendiri? Contohnya? Contohnya misalnya lagi membuat belajar kan. Dia keluar. Nah, keluar untuk menenangkan pikiran. Yang lain apa? Contoh memberi penghargaan pada diri sendiri itu seperti apa? Semangat Diri sendiri. semangat diri sendiri. Semangat. Contoh lain memberikan penghargaan pada diri sendiri itu mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Sudah pernah nggak? Sudah. Pernah nggak? Terima kasih pada diri sendiri. Cobalah sekali-sekali itu pas pagi tidur tuh mengucapkan terima kasih pada diri sendiri. Aku bangun tidur. Terima kasih sudah sekuat ini. Terima kasih sudah semampu ini. Yang ketiga itu apa? Belajar bersama. Jadi dalam apa Nyayu? Apa? Kalau temannya tidak mau pelajari. Berarti teman itu tidak ada tidak ada empati dalam dirinya. Empati, merasakan perasaan orang lain. Dikasih hati? Terus. Nah itu adalah ciri-ciri orang yang tak tahu diri. Jadi yang ketiga itu belajar bersama teman. Belajar bersama teman atau berkolaborasi bersama teman itu dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Ya, jadi ada 3 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, Cari tahu gaya belajar. yang kedua, Beri penghargaan pada diri sendiri. yang ketiga,
Yang pertama, Fokus pada proses bukan hasil. yang kedua, Jangan takut gagal. yang ketiga. Cari inspirasi. Yang pertama itu fokus pada proses bukan hasil. Percaya proses. Percaya proses. Betul. Hargai setiap langkah kecil yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya ke depannya. Akan ada dampak untuk ke depannya. Yang Tidak kedua, berhasil-hasil. Nah, itu mata. Kan percaya proses. Ya, kau percaya proses, tapi prosesnya tak berhasil. Bapak ada kata-kata, Oke. kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba. Paham? Paham. Dulu. Yang kedua yaitu Jangan takut gagal. kegagalan adalah sebagian dari proses. Jadi ketika kita gagal, bukan berarti kita menyerah. Karena akan ada hal lain yang lebih baik ke depannya untuk kita. Kegagalan itu memberikan pembelajaran kepada kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Tapi apa? Kegagalan itu buat diri sendiri menjadi tidak yakin. Nah, memang kegagalan itu membuat mental kita menjadi down. Don. Ya. Tahu. Don. Kenapa? Untuk meningkatkan itu, kita cari dulu kita ini gagalnya di mana. Gagalnya di Maka kita harus meningkatkan di Diri. kegagalan Kalau itu. orang lain berarti orang harus diusir ya, Pak? Apa? Kalau gara-gara orang lainnya harus diusir ya, Pak? Maksudnya gimana itu contohnya? Kasih contoh. Nah, maksudnya dari orang lain, Ya. terus kita gagal. Ya. Gimana tuh? Misalnya contohnya apa? Dalam belajar atau dalam apa nih? Banyak. Apa? Satu-satu. Apa? Pokoknya kegagalan itu gara-gara orang lain. Oh, Orang lain yang nyangkut paut, Pak. orang lain? Sangkut paut. Satu tahun. Misalnya seperti apa nih? Ini nah. Gimana nih? Orang tuh kayak mengganggu kehidupan lah. Jadi kita kan kalau orang mengganggu kehidupan itu kan bisa jadi itu gagal dalam proses itu, Pak. Coba menggagalkan proses. Mencoba. Menggagalkan proses. Dengan berbagai cara. Berarti orang itu tidak senang dengan kita. Nah, jadinya. ya. Ya kan? Iri dengki. Nah, iri dan dengki. Iri dengki emang sifat-sifat Emang itu sifat apa deh? setan jin. Karena iri dengki termasuk orang yang bakal neraka. Nah, Kan manusia, Pak. Jadi wajar. ya emang manusia, Iya, cuma manusia. tapi sifatnya Kayak jin. yang ketiga itu apa? Ayo kita lanjut ke materi. Cari inspirasi. Ini ada yang sudah pernah melakukan Udah. seperti apa? Baik sudah. Lihat kehidupan orang lain. Kalau kita motivasi. Terus ada apa? Katanya tadi sudah. Udah motivasi. Baca kisah sukses. Baca kisah sukses. Udah. Tamat. Selesai. Dalam video materi. Buku kan? Hah? Buku. Tidak apa ya? Apa? Tidak apa ya? Oh ya. Seri-seri. Ya. Tengok kehidupan orang, Pak. Tengok kehidupan Raffi Ahmad. Tengok. Ya, makanya Sukses kayak. Kemudian lihat video motivasi. Ah. Itu adalah merupakan contoh inspirasi. contoh mempertahankan Oh, motivasi saja. motivasi belajar. Oke, oke. Karena saya inspirasi. Jadi ada berapa? Ada tiga. Ya. Ya, yang pertama, Fokus pada proses bukan hasil. yang kedua, Jangan takut gagal. yang ketiga, Cari inspirasi. ada yang sudah melakukan belum? Belum. Antara tiga ini. Satu yang gue belum pernah. Cobalah untuk melakukan salah satu dari ini. Karena melakukan sesuatu itu akan membuat kegagalan. Supaya motivasi kalian meningkat. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok, akan membuat 3 kelompok. Di sini nanti Bapak akan menanyakan video. Ah. Kalian silakan mengamati
dengan berhitung 1, 2, 3. Nanti yang angka 1 kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3. Ya, kita mulai dari Azam. Berhitung. 1, Tiga. Tiga, baik. 2. Tiga, Masya Allah. Silakan yang angka 1 mengelompok dengan angka 1. Yang angka 2 silakan mengelompok dengan angka 2. Yang angka 3 silakan mengelompok di angka 3. Ya, silakan mengelompok angka 1, angka 1, angka 2, angka 2, angka 3, angka 3. Yuk, silakan. Baik, ini sudah berkelompok semua ya. Kita kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Ini 3. Jadi tugas masing-masing kelompok itu silakan mencatat pembelajaran apa yang bisa diambil dari video. Nanti Bapak akan menayangkan video. Nanti Bapak akan menampilkan video. Silakan kalian amati, kalian dengarkan apa poin penting dari video tersebut. Nanti perwakilan kelompok 1 orang saja maju ke depan untuk menyampaikan apa isi dari video yang ditayangkan. Paham? Paham? Kelompok 1 paham? Apa? Ya. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Sama STK. Utama semangat yang dapat kita lakukan dengan sebuah cerita. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Sekarang menjadi pasti kemudian dia dan umumnya namun tidak ada tanpa ada yang mau mewujudkannya.
dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain, karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Apa yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki? Laksanakan dengan berkali-kali. Lakukan, tentu itu adalah sebagai resiko. Yakin dan semua menghargai. Masih belum sampai. Coba saja tidak mengalami. Jika udah buat kamu merasa di luar sana sedang belajar berkemudian. Yang mengharuskan waktumu tanpa kemudian. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu. Nah, videonya sudah Bapak tayangkan. Sekarang kita akan mendengarkan poin-poin penting dari setiap masing-masing kelompok. Baik, kita mulai saja dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Untuk yang satu orang saja mewakili di depan menyampaikan apa isi dari video yang sudah kalian tonton tadi. Ayo, kelompok 3, ayo. Ayo, kelompok 3. Silakan maju. Perwakilannya saja, satu orang. Ayo, maju satu orang. Ayo. Namanya Pak John. Ayo, cepat. Ya, apa pelajaran yang kalian ambil dari video tersebut? Ayo, cepat. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Yang lain tolong dengarkan. Ini ada kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil dari diskusi mereka mengenai video tersebut. Ayo, silakan. Apa? Ayo. Siapa namanya? Sadewa. Ayo. Nampaknya Sadewa kurang percaya diri. Yang tadi kan? Ya. Ya, ayo. Ini, cepat sini. Ayo. Ya, kelompok lain tolong dengarkan. Ayo, Dik. Dari yang sudah saya tonton, pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut adalah jangan bermalas-malasan, karena satu detik kamu malas-malasan maka ribuan orang yang sedang belajar mati-matian. Sudah Pak? Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Tidak boleh mencontoh apa yang dikatakan oleh kelompok 3 tadi. Ayo kelompok 1, perwakilannya saja. Cinta, duduk di dekat cinta.
bayar lagi. Ayo, asap, ayo. Yang lain tolong dengarkan apa yang akan disampaikan oleh kelompok satu. Kita diskusi karena tingkatnya mantap. Saya dari video ini, benar. Yang lain, tolong dengarkan dulu. Ini ada temannya kelompok satu ingin menyampaikan apa isi video tadi. Silakan kelompok satu, asam. Intinya keinginan dan impian tak akan terwujud tanpa kemauan, namun tidak ada kata selama kamu mencoba. Fokuslah pada upaya yang menjadi tujuanmu, karena orang lain tidak memiliki hak untuk merubah. Tidak ada orang bodoh, yang hanya ada orang malas. Ya. Kita ulang dulu. Terakhir, nomor 2. Ayo. Nomor 2. Ayo. Lewat sini. Kalau tuan dapat kamu dikit. Ayo, dengar. Yang lain tolong dengarkan. Nomor 2. Jika ingin sukses, karena cuma itu kerja akan dilihat. Jadi kalian sudah mencari poin-poin dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Nah, kita sudah masuk di akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, angkat tangan, apa? Ayo. Bolos. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, dari materi yang Bapak sampaikan tadi sampai video yang Bapak tayangkan tadi? Ayo, siapa ayo? Tidak. Ayo, yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini apa? Apa yang bisa kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Apa? Ayo, perwakilan saya. Ayo. Tekad yang kuat untuk sukses. Yang lain, Merlin apa? Apa yang didapatkan dari kegiatan hari ini? Ya, Jangan malas. jangan malas. Apa? Apa? Tidak malas belajar, maka tujuan apapun tidak malas. Jika tidak malas belajar, maka tujuan apapun Azam, apa kesimpulan hari ini, Zam? Jangan malas makan. Motivasi belajar tadi apa? Motivasi belajar tadi apa? Motivasi belajar tadi apa? Apa motivasi belajar tadi apa? Dorongan. Dorongan apa? Dorongan untuk belajar. Dorongan untuk belajar. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, motivasi belajar itu adalah dorongan atau semangat yang timbul pada diri sendiri atau dari orang lain. Motivasi belajar itu ada dua, apa tadi? Dari dalam dan dari luar. Ya, benar. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Bapak berharap anak-anak semua memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi kedepannya, sehingga kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Bapak